Halo sobat penikmat kegabutan, jumpa lagi di channel Storyland. Jadi di film yang Aing bawakan kali ini bercerita tentang seorang anak muda yang tidak mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan dewa Poseidon. Di hari-harinya, ia selalu mengalami suatu keanehan, sehingga masalah berat menimpa si anak muda tersebut, yang membuat seorang dewa Zeus murka dan memacunya peperangan antar dewa kembali terjadi lagi. Jika kalian ingin tahu jalan ceritanya, tinggal pantengin terus video ini dan subscribe terlebih dahulu sebelum menonton. Mari rapatkan barisan untuk melawan kegabutan dan langsung saja kita sikat. Diawali dari scene yang memperlihatkan seorang dewa Poseidon. Dikala itu, Poseidon berniat untuk menemui Zeus di Olympus, tempat kediaman para dewa, dan berharap jika di sana ada kopi sekaligus gorengannya. Tetapi setelah sampai di sana, harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi karena tidak ada wedangnya sama sekali. Zeus, Poseidon. Di sana Zeus mengatakan kepada Poseidon jika dirinya telah kehilangan senjata terkuatnya, yaitu sebuah petir. Dan Zeus mengatakan bahwa anak dari Poseidon lah yang telah mencuri petir miliknya tersebut. What? You think I took it? Karena sebagai bapak yang baik, kini Poseidon membela anaknya dikarenakan tidak mungkin jika anaknya yang mencuri petir dari seorang dewa Zeus. Tetapi saat itu Zeus kekeh dan meminta untuk dikembalikannya petir tersebut secepat mungkin, sebelum ia memutuskan untuk kembali perang dan menghancurkan dunia manusia. Lalu scene beralih kepada anak muda yang masih menjadi seorang siswa. Anak muda tersebut bernama Percy Jackson. Ia selalu ditemani oleh teman dekatnya yaitu Grover. Ketika itu, Percy merasa mengalami kejadian aneh pada dirinya sendiri karena ia mempunyai napas yang panjang ketika di dalam air dan bisa membaca sebuah tulisan kuno yang mungkin banyak orang lain tidak bisa membacanya. Di sana Percy belum menyadari jika ia adalah anak dari Poseidon, karena dari semenjak ia kecil Poseidon telah meninggalkannya. I need to speak with you. Setelah itu di sekolahnya Percy sedang mengadakan pameran perkenalan para dewa yang dibimbing oleh Bapa Sairon. Tidak lama setelah itu Percy dipanggil oleh salah satu guru wanita dan dibawanya Percy ke sebuah ruangan. Yang tiba-tiba, guru wanita itu berubah menjadi monster. There. Sairon dan Grover pun masuk ruangan itu dan langsung mengusir monster tersebut. Percy sangat kebingungan karena si monster itu meminta petir Zeus kepadanya. Padahal, Percy sama sekali tidak mencurinya. Sairon yang mengetahui itu menyuruh Grover untuk bergegas membawa Percy dan ibunya ke sebuah perkemahan. Hey, don't look at anybody, just keep walking. Why do Percy has to leave now? Like right now. Saat di perjalanan Percy menanyakan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Di sana, ibunya mencoba menceritakan tentang asal-muasal bapaknya, tetapi tidak jadi karena sang Minotaur menyerang mobil mereka. Mereka pun memutuskan untuk lari. Yang tidak lama, mereka sampai di gerbang perkemahan. Tetapi ibunya Percy tidak bisa memasuki wilayah itu, dikarenakan hanya orang istimewa yang berada di perkemahan tersebut. Ibunya pun kini tertangkap oleh Minotaur, pasukan dari seorang Hades. Percy yang melihat itu langsung murka dan menyerang Minotaur hingga dirinya pingsan. Percy! Pada saat itu, ia terbangun. Ia dikagetkan dengan Grover yang benar-benar seorang satir. Dan Sairon yang duduk di kursi roda adalah seorang Centaurus. Setelah itu Sairon menunjukkan kepada Percy bangunan yang telah dibuat Poseidon khusus untuk anaknya. Dan Percy baru menyadari bahwa ia seorang anak dari Poseidon.
Di perkemahan itu Percy mendapati sebuah teman, di antaranya adalah Luke dan Annabeth. Nah, ketika mereka semua sedang bersantai, tiba-tiba seorang Hades datang dan mencari Percy dan meminta petir Zeus untuk diberikan kepadanya. Jika tidak, maka ibunya tidak akan selamat. Kemudian Percy yang tidak tinggal diam mencoba untuk menemui Hades di neraka bersama dua temannya. Tetapi mereka kebingungan dengan cara apa agar mereka bisa pergi ke neraka. Lalu Annabeth dan Grover mengusulkan untuk bertanya kepada Luke, karena bapaknya pensiunan dari pengirim surat antar dewa. Ketika itu Luke memberitahu jika mereka harus mengumpulkan 3 batu mutiara yang terpisah secara acak. Tidak hanya memberitahu sekedar info, kini Luke memberi sebuah peralatan untuk berjaga-jaga kepada Percy. Dari sana, mereka pun mulai mencari keberadaan batu mutiara. Di tempat pertama mereka memasuki rumah kosong yang begitu banyak dengan patung. Tidak lama dari itu, tiba-tiba muncul seorang Medusa dengan kepala ularnya yang begitu semrawut, yang dimana jika seseorang melihat matanya, maka dia akan berubah menjadi patung. Lalu perkelahian pun terjadi, namun mereka berhasil mengalahkan seorang Medusa karena kerjasama. Dengan kerjasama, sesuatu yang sulit akan menjadi terasa mudah. Maka dari itu, mereka berhasil mengambil mutiara pertamanya. Lalu memasuki tempat kedua yang dimana batu mutiara itu berada di sebuah museum tepat di sebuah patung Dewi Athena. Karena di museum tersebut terdapat banyak manusia, mereka pun memutuskan untuk mengambilnya di malam hari. Tetapi saat mereka berhasil mendapatkannya, kini mereka kembali dihadang oleh monster Hydra. Monster itu berhasil dikalahkan oleh kekuatan kepala Medusa yang mereka bawa, sehingga Hydra berubah menjadi sebuah patung. Di tempat terakhir mereka memasuki sebuah klub. Dari sana, Annabeth dan Grover sudah hilang pikiran karena memakan sebuah kue bunga yang mengakibatkan mereka bisa terjebak selamanya di tempat tersebut. Saat Percy akan memakannya, ia diingatkan oleh bapaknya yang seorang dewa Poseidon lewat pikirannya. Akhirnya, Percy menyadarkan temannya dan langsung bergegas keluar dari tempat itu setelah ia mengambil batu mutiara terakhirnya. Tanpa berlama-lama, Percy dan temannya pun telah memasuki neraka untuk menemui Hades dan menolong ibunya. Mereka pun disambut baik oleh Persephone dan dibawa langsung ke hadapan Hades. Waktu itu ibunya Percy berhasil tertolong. Tapi Hades yang marah mencoba membakar Percy dan temannya karena tidak membawa petir yang ia inginkan. Sehingga membuat perisai Percy yang diberi oleh Luke terlempar. Dengan sangat mengejutkan, isi dari perisai tersebut adalah senjata petir milik Zeus yang hilang. Dan dari sana Hades mengambilnya, namun langsung direbut oleh Persephone karena merasa bahaya jika Hades memiliki senjata terkuat para dewa. Persephone langsung memerintahkan Percy untuk segera ke Olympus dan memberikan petir itu kepada Zeus sebelum terjadinya peperangan para dewa terjadi. Karena batu mutiara yang mereka kumpulkan hanya ada 3 dan jumlah mereka kini menjadi 4, maka salah satu tidak bisa pergi dari tempat tersebut, dan Grover yang mengorbankan diri untuk tetap di sana. Setelah mereka sampai di menara, mereka dikagetkan dengan kedatangannya Luke.
Pada saat itu, Luke ingin sekali jika para dewa kembali berperang. Namun sayangnya, Percy yang mencoba mempertahankan kedamaian tersebut kini memilih bertarung dengan Luke sambil rebutan petir Zeus. Waktu itu Percy sempat kalah oleh Luke. Dari sana, Luke sedikit menyepelekan kekuatan dari turunan Poseidon. Bahkan, tidak percaya bahwa Percy adalah anak dari Poseidon. Setelah diremehkan, kini Percy menunjukkan kekuatannya hingga membuat Luke tenggelam seperti di lautan. Dan berakhir ditombak menuju lautan yang asli. Poseidon. Setelah berhadapan dengan Luke, kini Percy bersama ibu dan Annabeth langsung bergegas menuju Olympus. Namun lagi-lagi, ibunya tidak bisa masuk karena hanya seorang manusia biasa. Di detik-detik menuju pertempuran, Percy datang bersama Annabeth membawa petir milik Zeus yang hilang. Dari sana Percy menjelaskan jika Luke anak dari Hermes yang telah mencuri petir tersebut. Zeus pun menerimanya dengan baik. Lalu Percy meminta satu permintaan kepada Zeus untuk mengembalikan Glover dari neraka. Dan Zeus pun mengabulkan permintaan tersebut. Dari sana Percy pertama kalinya melihat sosok sang ayah dan mereka masih berhubungan baik tanpa adanya rasa kecewa setelah ditinggalkan beberapa tahun. Begitu juga dengan Annabeth yang pertama kali bertemu dengan sosok ibu, seorang Dewi Athena yang begitu cantik. Di akhir film, kini Percy kembali meninggalkan ibunya, dikarenakan ia harus hidup di perkemahan tersebut yang tidak bisa dijumpai oleh manusia biasa. Dan film ini ditutup dengan diperlihatkannya Percy yang sedang berlatih tarung melawan Annabeth sambil dikelilingi rasa